Selamat berjumpa lagi, saya Wahyudin Dharma Laksana. Pada kesempatan ini kita akan membahas latar belakang dan masalah pada artikel ilmiah. Artikel ilmiah pasti diawali pendahuluan, dan pendahuluan pasti diawali oleh latar belakang dan masalah. Latar belakang dan masalah ini berperan untuk mengantarkan pembaca pada topik penelitian, bahkan tema penelitian. Jika topik itu lebih umum, maka tema lebih spesifik lagi. Karena sifatnya yang spesifik, tema ini juga biasanya disebut dengan fokus studi atau fokus penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke contoh latar belakang dan masalah. Latar belakang dan masalah ini pada dasarnya cukup satu paragraf, di mana di dalam paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat pertama adalah kalimat utama atau kalimat pokok. Biasanya kalimat utama atau kalimat pokok ini ditulis secara deduktif. Misalnya, perceraian meningkat selama masa COVID di Indonesia. Nah, karena di awal mengungkap perceraian, maka topik utama atau topik umum yang akan kita bicarakan itu adalah perceraian. Ini yang menjadi kalimat utama atau kalimat pokok. Selanjutnya, setelah kalimat pokok itu dilanjutkan dengan kalimat yang menyertakan data atau fakta yang diambil dari sumber rujukan atau dikutip dari hasil penelitian. Misalkan, total peningkatan 5% selama COVID di Indonesia yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Nah, ini data yang menguatkan ungkapan pertama. Selanjutnya, agar latar belakang ini menjadi menarik, sertakan pula di situ kalimat penyangkal atau kalimat penolakan atau kalimat negasi. Misalkan seperti ini. Namun, meningkatnya angka perceraian di Indonesia terjadi setiap tahun, tidak hanya di masa COVID, dan tidak selalu disebabkan oleh faktor ekonomi saja. Nah, ini adalah kalimat penyangkalan. Kalimat penyangkal ini juga harus ditopang atau didukung dari sumber rujukan. Misalkan, ada faktor-faktor lain, misalkan ketidakserasian, perbedaan paham yang akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan. Itu sebagai data atau fakta untuk penyangkalan dari hal yang pertama. Selanjutnya adalah kalimat terakhir. Kalimat terakhir cukup dicantumkan, oleh karena itu perlu upaya pencegahan perceraian dengan melihat faktor-faktor lain, terutama pada masa COVID di Indonesia. Itulah cukup sebagai sebuah latar belakang dan masalah. Dengan latar belakang dan masalah ini, maka pembaca akan melihat bahwa topik ini menarik atau penting atau mutakhir, tanpa kemudian penulis menyatakan bahwa ini adalah menarik, penting, dan mutakhir. Itu saja, terima kasih.